Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku sekalian, semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, dulur-dulur yang sedang menjalankan puasa semoga puasanya dilancarkan, yang tidak atau belum semoga aktivitasnya dilancarkan, amin ya robbal alamin. Jadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan adalah sebenarnya biaya operasional itu, kalau biaya kandang ya masing-masing lah ya, biaya operasional kan pasti kan. Biaya operasional yang paling mahal dalam beternak ayam itu apa sih mas? Ya jelas pakan lor. Bahkan sebelum pakan harganya semahal sekarang pun pakan jadi biaya operasional paling tinggi. Apalagi pas naik kayak sekarang. Kenapa mas biaya operasional paling tinggi ya? Namanya makhluk hidup kan butuh makanan gitu kan. Butuh makanan. Bahkan dia sampai 3/4 lah. 3/4 dari usaha ayam itu biayanya paling tingginya tuh pakan. Kalau DOC-nya nggak beli ya, kalau DOC-nya punya sendiri gitu. Nah, lalu jadi pertanyaan Jadi pertanyaan teman-teman. Terus cara mengatasi pakan yang mahal gimana? Nah, sekarang itu banyak sekali lur, banyak sekali dulur-dulur kita yang sudah ahli dalam mengoplos makanan, gitu kan, dioplos. Jadi dikombinasikan antara pakan satu dan pakan lain, antara jenis pakan satu dengan pakan lain. Dan tidak bergantung pada pakan pabrik yang satu merek. Biasanya gitu ya lur ya. Nah, yang paling umum dulunya ketika harga jagung masih normal, itu pakan campuran itu ya wis dedak, jagung sama konsentrat atau sama tepung ikan. Karena konsentrat dan tepung ikan itu protein tinggi. Tapi sejak harga jagung naik gitu kan, dan ditimbang-timbang lebih baik beli pakan jadi, terus masyarakat peternak banyak yang ngakali dengan hanya pakai dedek plus konsentrat atau dedek plus dedek plus konsentrat atau dedek plus tepung ikan. Nah, hal itu membahayakan karena apa? Karena dedek itu mengandung metabolisme yang tidak cukup untuk mengimbangi proteinnya. Lah ngapa tuh mas mesti diimbangi? Jadi gini, saya juga baru dapat pelajaran dari dari inilah. Jadi pernah jadi sales pakan gitu kan. Jadi pernah dapat pelajaran bahwa ketika protein tinggi nggak disertai sama energi metabolisme yang tinggi. Kalau contohnya kan, kalau dia ngomongnya simple, ngomongnya gini, protein tinggi kalau nggak pakai jagung mencret mas gitu kan. Nggak harus jagung sebenarnya. Kalau emang mau ngasih nasi, kasih nasi gitu kan. Kalau emang teman-teman ini, coba kan yang paling umum kan jagung, buatnya jagung giling gitu kan. Nah, akibatnya apa ketika cuma nyampur dedek dan konsentrat atau dedek dan tepung ikan? Efeknya adalah teman-teman itu kotoran ayamnya akan lebih encer, nggak keras gitu, encer pasti encer. Terus teman-teman nggak akan gagal mengidentifikasi ini ayam sehat atau sakit, karena kan dari kotoran itu paling gampang lah, ini ayam sehat atau sakit gitu kan. Sedangkan itu juga kurang baik bagi pencernaan ayam tersebut gitu loh. Walaupun sebenarnya ini kayak manusia minum susu Bear-Brand 2 ketika belum makan loh. Coba kapan-kapan temen coba aja, misal pas buka puasa, misal nggak terlalu lapar, teman-teman minum Bear-Brand aja 2, insya Allah mencret gitu loh. Karena apa? Karena tidak diimbangi protein yang tinggi, tidak diimbangi dengan energi metabolisme yang tinggi juga, intinya gitu. Kalau tidak salah, ini pelajaran ya tak dapat ya karena ya ngaji maksudnya ngaji ya di ngaji karo tonggo-tonggo kan. Ngaji kan nggak harus Quran, ngaji itu yang penting nambah ilmu kan. Nah ngaji sama tonggo-tonggo gitu ngomongnya. Karena protein ini kan sangat memacu buat bikin badan gemuk dan besar gitu kan. Sedangkan ketika mau memacu badan gemuk dan besar, kita juga butuh energi metabolisme, nggak cuma proteinnya aja. Nanti kalau misalnya cuma proteinnya genjot berat badannya ayamnya, tapi nggak disertai sama energi metabolisme, ya akhirnya seperti itu tadi, mencret dan lain sebagainya. Kalau efek lebih lanjutnya kita kurang tahu lur. Nah, ini buat pelajaran buat teman-teman juga. Mungkin ada yang mengalami kendala yang sama, kenapa kok ayam mencret gitu kan, kenapa kok kotoran ayamnya terlalu encer ya seperti itu. Lalu selain mencampurkan konsentrat atau konsentrat dan tepung ikan, itu juga banyak juga pabrikan yang sudah jadi terus dengan komposisi yang baik juga. Ada yang di bawah 400-an itu satu sak udah banyak gitu. Banyak lah, nggak cuma satu merek lah.
Tapi saya tahunya cuma 2 merek gitu ya. Banyak dengan protein yang 20% ya lur ya. Kalau yang buras banyak, yang 260-an juga ada kalau buras. Tapi kan ya kualitasnya mending beli dedek difermentasi sama dicampur apa jenenge, dicampur pur yang bagus sekalian. Harganya mirip-mirip lah. Nah, dari sini kita belajar bahwa karena banyaknya pakan yang proteinnya memang terlihat tinggi gitu kan. Proteinnya tinggi, komposisinya udah sama, tapi ketika harga itu murah berarti kan kita harus bilang kan ada harga ada rupa gitu loh. Bukan menjatuhkan merek, tapi memang kenyataannya ada harga ada rupa gitu loh. Saya pernah pakai salah satu merek, aku nggak berani mention kok, nggak dituntut ya. Harganya lebih murah gitu. Ya harganya lebih murah, terus pas itu kan saya mau ngepush kan, oh tak coba pakai ini. Karena itu pakan starter gitu kan. Pakan starter itu kadang energi metabolismenya cukup untuk apa namanya, untuk ayam utuhan yang sebulan ke bawah, tapi energi metabolismenya belum tentu cukup untuk ayam sebulan ke atas gitu loh. Saya paksakan, akhirnya yo kasusnya itu tadi apa, kotoran, terus apa, mencret, akhirnya beberapa dia nggak sehat dan lain sebagainya, terlihat kurang sehat. Walaupun ya kalau dipakani pakan bagus nanti normal lagi gitu. Kalau pas pakannya seperti itu buat ngepus ya sampai sekilo terus harus dijual gitu loh. Harus dipotong juga, bukan untuk dipelihara lagi. Nah, hal yang seperti itu buat pelajaran buat teman-teman juga, bahwa harga pakan yang murah itu belum tentu menjamin kualitas dan mau menjamin ayamnya cepat besar juga gitu loh. Kok bisa gitu mas? Contohnya gini, teman-teman pakai pakan A, misal pakan A itu yang mahal, pakan B yang murah gitu loh. Speed percepatan pertumbuhannya pasti jauh, tingkat kesehatannya pasti jauh gitu loh. Tingkat kesehatan pasti jauh, ya nggak jauh lah, maksudnya misal pakan yang mahal itu bisa 2,5 bulan, karena wis ada yang 1 kilo. Kalau misalnya pakan yang mahal itu bisa 2,5 bulan gitu kan. Terus pakan yang murah itu bisa hampir 3 bulan, mungkin selisih seminggu 2 minggu, tapi kan lumayan kacek lor. Peng 100 ekor selesai 2 minggu aja teman-teman bisa habis berapa gitu loh pakannya. Ini gitu. Nah, setelah itu ya ada makanan buras dan lain sebagainya yang lebih jauh lebih murah dari pakan-pakan yang tadi saya sebutkan di atas ya. Kalau mau maksa pakai pakan itu, malah beberapa toko bilangnya ini pakan buat pakan jangkrik gitu loh. Jadi jangkrik dikasih makan itu pakan buras, terus jangkriknya mungkin buat makan burung dan lain sebagainya, itu juga ada. Nah seperti itu juga apa namanya, sebenarnya gini loh, intinya gini, ketika memberikan pakan apapun komposisi teman-teman, goalnya itu tetap sama loh. Kalau pakai pakan mahal lebih cepat, lebih nggak berisiko, tapi untungnya kecil. Kalau pakai pakan murah lebih apa berarti? Kalau pakai pakan murah lebih lama, lebih tidak berisiko, maksudnya tidak berisiko apa, lebih ya sebenarnya lebih nggak berisiko, lebih berisiko karena kan masalah penyakit dan lain sebagainya, makin lama kita makin berisiko kan. Tapi untungnya splitnya lebih besar, intinya gitu. Jadi masalah pakan ini silahkan ya teman-teman nyari referensi banyak di YouTube. Dulu saya pernah mereferensikan buras sama 521 KE gitu kan, dengan pertumbuhan yang ya cukup lama loh, menurut saya cukup lama lah, hampir sama dengan ngasih dedek plus pakai, sekarang saya dedek sama 591K, tapi perbandingannya hampir 3:1 atau 4:1 lah, tak dikit banget pokoknya. Purnya tak bikin dedek, purnya tak campur dedek, tapi komposisinya purnya kecil banget, sedikit banget. Kenapa Thomas kok sedikit ya? Nantinya gini loh, ketika ini udah 1 kilo ya gak apa-apa lama, tapi ketika udah 1 kilo dia stabil pertumbuhannya, nggak ngedrop. Kalau teman-teman full pur babi misal dari awal udah 1 kilo, nggak payu, nggak mau jual, terus teman-teman berpikiran, oh kok gampang lah tak apa jenenge, tak kayak dedek wae ben apa ben nek misale nggak payu ya dibesarin lagi jadi ayam tanggung. Itu pemikiran saya pertama kali dulu seperti itu, tapi itu salah lor. Salah, dan perlu diingat ayam makin besar itu konsumsi makanannya makin banyak gitu, makin banyak. Makanya orang-orang bilang paling efisien itu jual ayam ya umur 1 kilo kalau emang dipur, karena ya pas umur 1 kilo itu konsumsinya udah terhitung. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 kilo itu gak apa ya, kalau sama pakan
hitungannya kurang masuk lah, kurang klop gitu loh. Intinya gitu ya lur ya. Biaya tertinggi dipakan, silahkan teman-teman pakan, diaduk dewe ngono kan. Difermentasi boleh enggak boleh itu. Ojo njuk ana sing ngomong fermentasi lebih cepat pertumbuhannya, ya belum terbukti lur. Belum ada penelitian yang bilang fermentasi itu mempercepat pertumbuhan gitu lur. Aku pernah dapat karya ilmiah masalah fermentasi gitu kan. Masalah fermentasi itu bilangnya bukan fermentasi menambah pertumbuhan, jadi dia nyampur pur sama fermentasi gitu kan, komposisinya dari mulai banyakan purnya sampai banyakan dedeknya itu kan. Nah terus terbukti bahwa kalau semakin banyak pur semakin cepet gede, ya memang pasti kalau saya pakai fermentasi pun itu terbukti, tapi nggak pernah ada yang misal komposisi 1:1 dedek sama pur, yang satu fermentasi yang satu dedeknya biasa, itu nggak pernah ketemu ya lur ya, hampir nggak pernah ketemu. Ya segitu aja lur video dari saya, ngapunten bila ada salah kata. Semoga bermanfaat buat dulur-dulurku sekalian, ngapunten belibet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.